Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral ikhwani fid din, azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita berusaha berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita akan menjadi hamba-hamba Allah, abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Di antara hal yang mendorong kita banyak bersyukur, mudah bersyukur adalah senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara az-zikr wa syukur ini dua perkara yang tidak terpisah. Orang yang berzikir dengan benar, zikrullahnya benar, maka akan terwujud sebagai kemestian, keharusan rasa zikirnya, ingatnya kepada Allah untuk kemudian dia bersyukur kepada Allah. Sehingga dua perkara tersebut adalah perkara yang baginda Rasul alaihi salatu wassalam ingatkan kepada kita melalui wasiat nasihat beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sembari Rasul alaihi salatu wassalam mengambil tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pun mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi salah antakul Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, sungguh saya mencintai engkau karena Allah. Wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan di setiap akhir salatmu, di penghujung salatmu untuk engkau mengatakan doa permohonan kepada Allah. Allahumma a'ini, ya Allah, tolonglah diriku ala dzikrika, untuk mengingat engkau, berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepada engkau. Tiga perkara yang dua mengawalinya yang tidak akan terpisah. Berzikir, ingat kepada Allah, tak terkecuali juga ingat akan nikmat-nikmat Allah. Ingat akan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ingat akan kebaikan Allah kepada kita. Sehingga yang demikian menjadi sebab kita terdorong
untuk banyak bersyukur, dan wujud benarnya syukur seorang akan menjadi sebab husni ibadatillah, bagus beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenyataannya ibadah kita kurang, baik kualitas maupun kuantitas, mutu ibadahnya kurang, jumlah ibadahnya juga kurang, maka sebab terbesarnya kurang bersyukur kepada Allah, kurang ingat kepada Allah, kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkan baik-baik. Mungkin kamu masih banyak lalai. Nah, seringnya yang kamu ingat urusan yang bersifat dengan syahwat, keinginan ambisi syahwatmu, nafsumu, namanya sering bertabrakan dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Kamu kurang mengingat besarnya nikmat Allah, kamu lalai. Ada pada dirimu nikmat yang amat sangat besar, nikmat yang sangat banyak, tak ternilai harganya, lebih daripada tumpukan emas dan perak. Nah, lebih daripada gaji yang mungkin digit nolnya lebih dari 7 deret. Nah, lebih daripada itu. Kamu karena enggak ingat akan itu semua, enggak ada rasa syukurnya. Atau kurang sekali rasa syukurnya. Sehingga kamu beribadah malas. Sehingga kamu beribadah atau sambil lalu. Nah, maka kita memohon kepada Allah untuk kita ditolong oleh Allah menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, dan memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din azani Allah. Pagi hari ini tema kita, nah, kalau pagi begini ini paling asik cari santri yang ngantuk atau peserta yang ngantuk. Mana? Cari dulu. Baru dicari sudah pada bangun. Nah, alhamdulillah. Nah, barisan yang senyum. Tidak tahu tadi ngantuk atau enggak, nunduk gitu. Khawatir aja. Tema kita apa ini? Tadi sholat subuh di sini kan? Nah. Tadi diumumkan oleh MC ya? Temanya. Apa kira-kira tema? Lagi sedang ngantuk sehingga enggak dengar tema atau kurang perhatian? Apa temanya? Bapak alam. Nah, sebetulnya kita lagi sibuk persiapan mau taklim tadi, jadi diumumkan MC temanya apa enggak. Nah, kurang perhatian. Tema kita adalah perbarui iman. Perbarui iman. Nah, itu kata yang lebih tepat. Bagian perbaharui. Perbarui iman. Baik. Batur. Nah, Aruf yang dia. Tanyaan ini. Batur. Tenang aja, gampang aja. Gampang aja. Nah, anak TK.
Kamu pakai baju? Kamu pakai baju? Aneh-aneh aja Ustaz nanya. Jelas ya pakai baju ya kan? Sekarang pertanyaannya. Kalau baju kamu itu nampak lusuh, usang, kotor, apa yang kamu lakukan? Cuci. Terus biasanya bukannya sekedar dicuci. Apa lagi? Nyuci kan membersihkan. Apa tujuannya nyuci kalau enggak bersih? Jangan diulang. Otomatis kalau dicuci itu tujuannya bersihkan. Habis cuci diapain? Ya, masa ya kamu pakai basah-basah. Yang pokok aja. Belum kamu pakai itu loh. Rasanya enggak nyaman kalau enggak. Kamu baru cuci, kering, udah langsung kamu pakai, mesti ada yang kurang nyaman. Nah, apa itu? Setrika, ya kan? Oh, santri jarang nyetrika. Nah, bab keadaan wajarnya biasanya begitu. Setrika supaya enggak kelihatan lusuh. Nah, sebagian bahkan, nyuci sendiri enggak pede harus di laundry biasanya. Kasih pengharum. Nah, itu ya. Baik. Masya Allah. Lukman. Namanya siapa? Ya? Zulkifli. Nah, Zulkifl. Nah. Kamu setuju dengan yang dilakukan Fatur? Kalau baju kamu lusuh, usang, kotor itu langsung kamu bersihkan, kamu cuci. Setuju nggak? Itu jangan berat-berat, gampang aja. Kalau perkara gampang itu buat gampang ya. Iya atau enggak? Apa kamu paksa pakai terus? Selama ini gimana? Kalau bajumu kotor, lusuh itu kamu paksa pakai terus duli amat. Nah gitu. Pakai aja terus. Ini baju favorit saya ini. Nah. Begitu. Terus yang tadi pas cuci. Nah. Bikin rapi kan gitu ya. Iya. Baik. Cukup 2 yang ditanya itu sudah semuanya sepakat. Barangkali ada yang nyeleneh, ada pendapatnya nyeleneh siapa ya? Angkat tangan. Pendapat yang nyeleneh itu tadi, enggak perlu Ustaz, enggak perlu dicuci, enggak perlu dirapikan udah. Nah. Itu robek. Tadi kan pertanyaannya enggak ada robek. Ya, tambahan bagus tuh. Kalau robek perlu dijahit. Nah. Nanti berkembang lagi Pak itu. Kalau robeknya di sini dijahit juga jelek. Nah, ganti baju baru. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasannya baju kotor, baju usang, baju lusuh. Ya. Ya atau ya? Naam. Ikhwan wa Allah. Hal itu kita pertanyakan perkaranya yang sudah jelas, maklumun indana, udah kita ketahui semuanya itu. Sepakat kita, enggak ada yang pendapat yang nyeleneh. Naam. Kenapa? Hal tersebut juga dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Disinggung oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Babnya adalah darbul masal. Memberikan perumpamaan. Tasbihul umur al-ma'nawiyah bil hissiyah litaudih wal bayan.
Nah, pemberian permisalan-permisalan itu ada dalam Al-Quran, nah, juga ada dalam hadis, mempermisalkan sesuatu yang maknawi, abstrak, dipermisalkan dengan sesuatu yang hissi, yang real, nyata, untuk memperjelas, nah, untuk menjadikan perkaranya mudah difahami, gamblang, langsung nyentel di akalnya manusia, di hatinya manusia. Itu tujuannya. Dan itu sangat banyak. Nah, sebagian para ulama memiliki pembahasan khusus, yakni tentang ayat-ayat yang di sana dorbul masal, permisalan-permisalan. Nah, ikhwan azani Allah, permisalan ada yang dipermisalkan seperti hewan, nah, ada yang dipermisalkan seperti bangunan, ada yang dipermisalkan seperti yakni cahaya, lentera, ada yang dipermisalkan seperti hujan, dan sebagainya sangat banyak. Itu tujuannya adalah litaudih wal bayan, memperjelas. Nah, ikhwan wazani Allah ya. Tak terkecuali juga baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Di pembahasan kita ini ada 2 hadis. Kita cukupkan pembahasan di 2 hadis. Hadis yang pertama adalah sahih, dihukumi sahih oleh para ulama. Hadis yang kedua adalah dhaif, dihukumi lemah. Nah, oleh para ulama. Hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, nomor hadis 8695. Juga dikeluarkan oleh Abdun Ibnu Humaid dalam musnad beliau, nomor hadis 1422. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, nomor hadis 9569. Kita sebutkan nomor-nomor itu ribuan supaya kita enggak sok alim, enggak sok udah luar biasa ilmunya. Hafalan 40 hadis arba'in aja, muzakzak, goncang, mutarib, 40 hadis. Itu pun enggak hafal lancar, rawi-rawinya, sahabatnya pun berbolak-balik misalnya. Nah, belum yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, belum yang lainnya. Banyak hadis. Berarti ilmu kita sedikit ya. Wah, amat sangat sedikit. Sedikit kan. Nah, para ulama luar biasa. Ribuan hadis. Bunyinya atau hadis ini ikhwanazani Allah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang lemah. Yang pertama ini kita sebutkan yang hadis yang lemah. Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbarui oleh kalian iman kalian. Ini hadis yang lemah ya, yang pertama ini. Kila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah,
Wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kita memperbarui iman-iman kami? Iman-iman kita. Qala dijawab oleh Rasul alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Hadis ini ikhwan azanillah dihukumi sebagai hadis yang lemah. Dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah Ad-Dha'ifah nomor hadis 896. Begitu juga disebutkan dalam kitab Dha'ifut Targhib nomor hadis 925. Begitu juga di kitab Dha'iful Jami' 2626. Juga didhaifkan oleh Imam Adz-Dzahabi karena pada sanadnya ada rawi bernama Shadaqah Ibnu Musa. Pada sanadnya terdapat rawi bernama Shadaqah Ibnu Musa wa huwa rawin dhaif, rawi yang lemah. Sebagian ada yang menghasankan hadis ini. Nah, sebagian ada yang menghasankan hadis ini. Namun yang rajih ikhwan azanillah, yakni hadisnya lemah. Ini yang pertama, hadis yang pertama. Dengan lafaz itu tadi, jaddidu imanakum, perbarui iman-iman kalian. Kila ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbarui iman-iman kita? Qala dijawab oleh Rasul alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Hadisnya lemah dengan lafaz ini. Yang kedua, hadisnya yang sahih. Lafaz hadis yang sahih adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Nomor hadis 14668. Imam Al-Hakim nomor hadis nomor 5. Imam Ad-Dailami dalam kitab beliau Al-Firdaus, ada kitab Al-Firdaus. Nomor hadis 387. Bunyinya hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku saub. Fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu mengalami masa usang, lusuh. Nah, di hati seorang di antara kalian, sebagaimana mengalami lusuhnya sehelai baju. Nah, ini tadi yang kita tanya. Nah, ikhwan azani Allah, baju mengalami lusuh, usang. Layahlak layabla, usang. Dan nampak lama dipakai, lusuh. Naam, wasah, kotor.
diperumpamakan oleh Rasul alaihissalam, iman juga ngalami usang, lusuh, kotor. Nah, Allah kena noda-noda sehingga menjadikan dia lusuh usangnya. Nah, terus bagaimana? Kalau kamu pakai baju tadi, jelas sudah dijawab perwakilan kita semua, sepakat kita. Nah, kita merasa enggak nyaman, merasa enggak tenang. Allah. Fitrahnya kita, nalurinya kita lebih-lebih kalau disandarkan kepada agama. Nah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah adalah maha indah, mencintai keindahan. Itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, seseorang yuhibbu, nah, saubahu hasanan, senang kalau bajunya bagus. Na'lahu hasanatan, sandalnya juga bagus. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Babnya apakah itu termasuk kiber, sombong? Ketika Rasulullah SAW menghabarkan bahwasanya orang yang ada dalam kolbunya walaupun seberat biji sawi kesombongan tidak akan masuk surga. Tanyakan keadaan manusia, wajarnya manusia senang bajunya, bagus, sandalnya bagus. Maka kata Rasul alaihissalam memberikan kaidah innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Nah, kalau babnya itu kita pakai pakaian supaya indah. Nah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan azani Allah. Babnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Rabbmu maka fahaddis. Sampaikanlah, nampakkan. Bukan pamer, tapi ini bab nikmat Allah Subhanahu wa taala disyukuri. Nah, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk taklim. Lebih-lebih saya yakin ikhwan azani Allah di momen-momen ketemu orang misalnya atau tampil bahkan di depan orang kalau bajunya kotor, lusuh, usang, wah, enggak nyaman tuh, enggak pede itu. Wah, apalagi gaya anak muda, ya kan? Nah, penampilan in the best pokoknya. Katanya. Penampilan tuh wah, prioritas itu. Nah, itu ya. Bajunya sedikit kotor, lepas, cuci. Nah, sedikit kotor, lepas, laundry. Karena insyaallah. Nah, ini bajunya bersih-bersih, rapi-rapi, insyaallah. Nah, ini baju. Babnya aula, ikhwanazani Allah, ahad. Nah, afdol, lebih-lebih lagi, lebih penting, aham. Nah, lebih lagi yakni adalah al-iman, keimanan. Baginda Rasul alaihissalam memperumpamakan iman seperti baju juga. Ngalami usang, lusuh, terkena kotoran. Maka beliau memberikan tuntunan. Rasul alaihissalam menyatakan, was'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kalian kepada Allah agar Allah Ta'ala memperbarui iman kalian di hati kalian. Ya. Nah, ikhwan azani Allah iyyakum.
Hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah, nomor hadis 1585. Naam. Juga Al-Imam Az-Zahabi, karena riwayat hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Naam. Ikhwan wazdani Allah iyyakum. Hadis dengan lafaz ini adalah hadis sahih. Kita mengetahui ikhwan wazdani Allah, iman adalah a'lal matalib, ahamul matalib, ghayatun sababin najah wassalamah wal falah. Iman adalah perkara yang dituntut yang paling penting. Nah, yang paling utama keimanan. Iman adalah sebab yang paling berpengaruh terhadap keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan seseorang. Nah, iman menjadi sebab seseorang dimasukkan surga. Sebaliknya tanpa iman, maka seseorang tidak akan pernah bisa masuk surga. Iman menjadi sebab diterimanya amal. Ketika amalan itu tegak dibangun di atas keimanan, tanpa ditegakkan di atas iman, maka amal tidak akan bakal diterima. Tidak ada iman. Ikhwan azani Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Al-Maidah ayat yang kelima. Siapa yang kufur, ingkar terhadap keimanan, tidak ada iman, dia ingkari, dia tolak keimanan, faqad habita amaluh, sungguh hapus seluruh amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, orang yang tidak beriman tidak akan pernah bisa masuk surga. Iman kuncinya, syaratnya seseorang mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, akhrajahu Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi wa ghairuhum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Al-Hadis. Nah, yang menjadi syahid di sini, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Tidak ada iman berarti orangnya kafir. Nah, dan orang kafir statusnya adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk.
Nah, tempatnya di neraka sejelek-jelek tempat, kekal mereka. Enggak punya iman masalahnya. Adapun orang yang beriman, dibuktikan imannya dengan amal soleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nah, sebaik-baiknya makhluk. Ikhwanazani Allah. Balasannya karena mereka adalah sebaik-baik makhluk, jannat, surga Allah al-Adn, surga Aden, kekal di dalamnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka mendapatkan ridhonya Allah, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, perkara yang paling fundamental, paling pokok, paling penting, paling urgent. Nah, lebih penting dari baju yang kita sangat perhatian. Nah, ikhwanazani Allah, yang kita tidak biarkan baju kita usang, lusuh, apalagi sobek. Nah, apalagi nggak pantas dipakai lagi. Maka baginda Rasul alaihi salatu wassalam menuntunkan kepada kita, was'alullaha ayyujaddida imanakum fi qulubikum. Nah, mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala memperbarui iman kalian yang ada dalam kolbu kalian. Nah, maka pengamalan dari hadis Rasul alaihi wasallam ini boleh diantaranya para ulama memohon kepada Allah, Allahumma jaddidi imana fi qulubina au fi qulubi fi qalbi. Ya Allah, perbaharuilah iman yang ada pada qalbuku, pada hatiku. Naam. Ikhwan wazani Allah. Sebagaimana pengamalan para ulama tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah Ta'ala menjadikan indahnya keimanan pada kolbu kalian. Nah, dan Allah Ta'ala menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Itulah tanda-tandanya mereka orang-orang yang rasidun, terbimbing, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat hadis yang sahih dari hadis Ammar bin Yasir, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Sunan An-Nasa'i, karena hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan beliau, Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ikhwanazani Allah. Di antara lafaz doa maksur datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, jadikanlah keindahan pada kami berupa keindahan iman. Sehingga kita merasakan indahnya iman, lezatnya iman, manisnya iman, nyaman, tentram.
terhadap keimanan. Nah, ikhwan azani Allah. Doa memohon kepada Allah supaya dijadikan keindahan pada diri kita. Yang paling pokoknya, yang paling urgent adalah keindahan iman. Bukan sebatas indah bajunya, bagus rumahnya, indah atau bagus kendaraannya, atau fasilitas yang dia punya. Tapi bagian yang justru lebih penting daripada itu adalah kebagusan, keindahan iman. Nah, ternyata iman yang kita minta kepada Allah supaya dijadikan indah, bagus. Ternyata, ikhwan azani Allah, tak ubahnya seperti baju. Baju sering dipakai, apalagi lama dipakai, semakin lama dipakai, semakin usang. Semakin lusuh, semakin banyak kotoran yang menempel, semakin kita nggak nyaman. Demikianlah perumpamanya iman. Karena iman itu ada pada diri kita sebagai nikmat terbesar, ditimpa berbagai perkara-perkara, ujian, cobaan, fitnah-fitnah yang akan bisa mengendorkan iman, mengurangi nilai iman, melemahkan iman, maka iman kita perlu perbarui supaya fresh, diservis supaya bagus, indah, kuat, kokoh keimanan. Nah, lebih-lebih ketika kita melihat pentingnya keimanan di antaranya yang kita sebutkan tadi di awal. Ikhwan azani Allah iyyakum. Sehingga pengamalan dari lafaz hadis itu sebagian ulama menyebutkan yakni Allahumma jaddid imana fi qalbi. Ya Allah, perbaruilah keimanan yang ada di hatiku. Ikhwan azani Allah. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya perbarui iman adalah satu, tadi anjuran Rasul alaihissalam untuk kita berdoa kepada Allah. Karena yang menjadikan kokohnya iman, bagusnya iman, indahnya iman, fresh, suasana barunya iman, bersihnya keiman, itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memerintahkan is'alullaha, mintalah kepada Allah. Satu. Satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bab doa, karena tadi langkahnya adalah solusinya berdoa. Kemudian yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mengokohkan, menguatkan keimanan yang ada pada kalbu kita, memperbagus, memperindah, memperbarui keimanan yang ada pada kalbu kita, maka bukti kita berdoa dengan doa yang jujur, yang benar adalah membarenginya, menyertainya dengan ahdul asbab, menempuh sebab-sebab. Kan gitu. Mudahnya gini. Kamu pengen rezeki? Pengen semuanya kan gitu. Terus rezeki itu yang ngasih siapa? Allah. Terus apa babnya? Minta kan gitu. Minta kepada Allah. Allahumma rzuqna. Seperti tadi bahkan doa yang dibaca oleh Rasul pagi hari selesai salat subuh, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah. Nah, benarnya orang yang berdoa jujur benar itu setelah berdoa bukan doa doang kemudian enggak menempuh sebab. Contohnya, dia berdoa Allahumma rzuqni rizqan hasanan thayyiban halalan misalnya. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki. Yang baik, yang bagus, yang halal. Tapi duduk gitu aja dia. Duduk. Enggak mau usaha. Antum tegur, kok antum nyantai aja enak kali hidupmu.
Duduk aja itu. Kamu nggak butuh rezeki ya? Butuh. Siapa nggak butuh? Nah, ya terus. Nah, yang penting kan saya sudah berdoa. Yang ngasih rezeki Allah. Saya sudah berdoa kok. Pagi tadi saya berdoa. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau rezeki yang baik. Nah, tinggal nunggu aja saya kok. Saya yakin Allah yang ngasih rezeki. Ini betul? Orang yang demikian? Kamu nilai apa ini? Orang yang waras? Nah, Evan, ini orang nggak waras ini. Nah, minimalnya nggak waras pemahamannya ini. Nah, miring ini pemahamannya ini. Evan azani Allah. Kamu perjalanan ke Samarinda, naik apa? Mobil. Sebelum berangkat kamu sudah berdoa, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Tawakal berserah diri kepada Allah bahkan. Yang ngasih keselamatan tidak lain adalah Allah. Yang menjaga dari segala macam mara bahaya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah doa. Nyopir mobil. Nah. Ikhwan azani Allah. Antum di sampingnya. Dia nyopirnya ambil tidur. Nah, kebetulan jalannya lempeng masih. Antum lihat itu, saya yakin antum enggak biarin tuh. Hehehe, bangun. Antum kok tidur ya nyopir? Aman, tenang. Saya tadi sudah berdoa kepada Allah untuk kita diberi keselamatan dalam perjalanan. Begitu? Antum terima ini? Antum terima? Nah, saya yakin antum, wah, ganti-ganti sudah. Ini miring ini orang. Gak wajar ini orang. Ganti. Kalau dia nggak mau ngotot, saya yakin antum turun itu. Nggak ikut itu rombongan. Nggak ikut melanjutkan berdoa, saya turun. Begitu kan? Mau dibuktikan? Mau dibuktikan? Ya udah, kamu berangkat. Pejam mata ambil nyupir. Apa yang terjadi? Allah. Apa yang terjadi? Nah, yakin antum bisa jawab. Ya nggak mungkin cukup berdoa, ya Allah berikanlah keselamatan. Nah, sampai di tempat tujuan bahkan hingga pulang kembali. Tapi nggak ditempuh usaha. Ya mesti usaha. Ngantuk sedikit aja. Nah, cuci muka perlu. Kopinya mana kopi? Ngopi dulu. Ini udah ngantuk ini. Dibarengi usaha itu. Iya kan? Nah, Ehwan. Makanya kaidah para ulama dalam bab doa. Nah, alamatu sidqi doa il abdi, alamat tanda benarnya doanya seorang hamba adalah ahdu asbabi tahqiqid doa. Mengambil, menempuh sebab-sebab agar terwujudnya doa. Ya. Sehingga Rasul alaihissalam memerintahkan, berdoalah kalian, mintalah kepada Allah untuk memperbarui iman kalian. Artinya sekaligus apa? Tempuh itu, usaha-usaha supaya iman itu kembali. Nah, indah, kokoh, kuat. Nah, rasa fresh, semangat baru keimanan itu. Memberikan kesemangatan dalam berbagai kebaikan, berbagai amal soleh. Nah, dan harus diketahui apa tanda-tanda keimanan itu fresh, kuat, kokoh, indah. Dan apa indikasi iman itu lagi usang, lusuh, lemah, terkena noda-noda. Itu harus diketahui oleh kita semua. Pembahasannya adalah ada kitab sebagian para ulama membahas tentang ziyadatul iman wa nuqsanuh. Tambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Kembalinya kepada kaidah yang disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bita'ah wa yankusu bil maksiyah.
Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Termasuk, terakhir, karena jam 6 ya? Jam 6 atau jam 7? Siapa nih sampai jam 7? Nah. Ikhwan azani Allah, iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Kemudian cakupan iman dipelajari. Nah, bahasanya iman qaulun bil qalbi wal lisan wa amalun bil qalbi wal lisani wal jawarih au bil arkan. Cakupannya. Rukunnya apa? Rukun iman dipelajari. Nah, itu semua sudah dibahas oleh para ulama. Tinggal kita kembali kepada keterangan mereka. Ikhwanazanillah iyyakum. Naam. Masya Allah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang keimanan, ikhwan wazanillah, beliau menyatakan, naam, al-imanu yazid. Naam. Hatta yasila sama'il a'la. Iman itu bisa bertambah sampai tingkatannya nyampe ke langit yang tinggi. Tingkat keimanan itu luar biasanya. Nah, kama qol. Nah. Begitu juga iman berkurang. Berkurangnya sampai asfala safilin kata beliau. Bisa serendah-rendah kerak yang paling bawah. Nah, itu keimanan. Ikhwan azani Allah. Begitu juga yang disebutkan oleh Umar ibn Habib al-Hatami rahimahullah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Faqila wa ma ziyadatu wa nuqsanu. Iman itu bertambah dan berkurang. Ditanya bagaimana bertambah dan berkurangnya? Jawaban beliau, naam. Idza dzakarna Allah azza wa jal wa hamadnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Kalau kita ingat kepada Allah, kita memuji Allah, kita bertasbih, maka itulah bertambahnya iman. Wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanu. Tapi kapan kita menyia-nyiakan ketaatan, zikir kepada Allah, nah kita lupa, kita lalai, itulah yang menjadi sebab kurangnya iman. Nah, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man faquhal abdu au min fiqhil abdi, min fiqhil abdi ayya'lama amurdaduhu au muntakis ay minal iman. Termasuk fikih kedalaman ilmu seseorang ketika dia tahu, dia sadari, iman saya ini lagi turun, lagi usang, lagi terkena penyakit, virus, ataukah iman saya lagi keadaan fresh, bagus, indah, kuat, kokoh. Itu ketika seorang sadar tahu posisinya dia demikian, itu termasuk fikih kedalaman dia, ilmunya dia. Naam, ikhwan azani Allah iyyakum. Sehingga kata beliau selanjutnya, wa inna min fiqhil abdi ayya'lama nazaghatis syaitan anna ta'tih, dan termasuk fikihnya seorang hamba, dia tahu tentang godaan bisikan-bisikan syaitan, kapan bisikannya itu datang, godaannya datang kepada dia. Dia sadar, saya lagi digoda ini. Saya lagi dirayu oleh syaitan. Sadar. Sehingga itu termasuk fikih kedalaman ilmu seseorang. Nah, ini semuanya, ikhwan azanillah,
Dan akwal para ulama sangat banyak dalam hal ini. Jadi perbarui iman itu pembahasannya tidak lepas dari ziyadatul iman wa nuqsan. Bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Menjadi kuatnya iman atau menjadi lemahnya iman di situ. Baik. Sehingga pengamalannya di antaranya tadi. Naam, Allahumma zayyinna. Naam. Ya Allah, jadikanlah keindahan bisinatil iman berupa keindahan iman. Pengamalan hadis ini bisa Allahumma jaddid. Naam. Al-imana fi qalbi. Ya Allah, perbarui iman yang ada dalam qalbuku. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu.